Cek cek cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam forum perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web ya. Jadi apa namanya? Setelah UTS ini terjadi perubahan mekanisme perkuliahan ya, yang tadinya kita full daring sekarang selang-seling ya. Yang praktikum juga seperti itu ya, sepertinya ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dengan segala keterbatasan yang ada ya. Jadi untuk agenda kita pada hari ini saya akan melanjutkan materinya. Kita masuk ke materi framework ya. Jadi untuk materi framework yang kita akan jadikan studi kasus pada perkuliahan pemrograman web itu adalah framework Laravel ya. Jadi di PHP itu ada banyak ya framework, selain Laravel ada CodeIgniter, kemudian ada uh, Yi ya, Cake PHP dan lain-lain. Tapi di sini kita akan menggunakan satu saja, Laravel. Kalau saudara mau belajar yang lain juga silahkan ya. Nanti untuk project juga saudara tidak harus menggunakan Laravel, saudara boleh pakai framework yang lain. Jadi pada pertemuan ini sebenarnya kita tidak spesifik pada Laravel saja, tapi kita lebih ke sesuatu yang lebih umum ya, yaitu tentang framework ya. Jadi di sini ada subcapaian pembelajaran yang akan saudara capai setelah saudara menyelesaikan pertemuan hari ini. Jadi yang pertama, saudara diharapkan mampu menjelaskan definisi dari framework ya. Kemudian diharapkan saudara mampu menjelaskan alasan mengapa menggunakan framework. Kemudian yang 3 dan 4 ini spesifik Laravel ya. Ini spesifik Laravel. Jadi yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja Laravel. Yang meliputi di sini ada routing, kemudian view dan controller ya. Kemudian yang keempat di sini bagaimana melakukan instalasi ya dan menjalankan program sederhana dengan Laravel. Jadi itu adalah subsegmen pembelajaran saudara pada pertemuan hari ini. Kita mulai yang pertama tentang framework ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkan sebagai apa ini ya, frame dan work ya. Kalau work ini kan sudah jelas ya, kerja ya. Kalau frame itu dia bisa disetarakan dengan kata mungkin kalau frame foto berarti dia bingkai ya. Bingkai, atau kalau frame dari suatu struktur dia adalah suatu rangka ya, rangka atau kerangka ya. Jadi framework itu bisa kita terjemahkan bingkai kerja, rangka kerja, atau kerangka kerja ya. Dan ini juga secara analogi juga sama ya, framework yang di software dengan framework yang di dunia nyata dengan suatu rangka atau kerangka atau bingkai itu sama ya. Secara konsep itu ada kemiripan ya. Jadi kita lihat dari definisinya ya. Eh, Apa itu framework ya? Jadi kita menggunakan definisi yang paling mudah dipahami ya. Jadi framework itu apa? Dia adalah sekumpulan objek ya. Kenapa di sini dikatakan sekumpulan objek? Karena mayoritas framework itu dia menggunakan paradigma berorientasi objek ya. Jadi di dalamnya ada sekumpulan objek yang apa? Yang dia saling berinteraksi ya. Jadi sekumpulan objek saling berinteraksi menghasilkan sekumpulan fungsionalitas. Jadi framework dia punya fungsionalitas. Apa fungsionalitas dari framework? Itu disebut dengan domain ya. Jadi di sini kita menggunakan Laravel ya. Kita menggunakan Laravel. Laravel itu adalah suatu framework ya. Dia suatu framework. Suatu framework dia memiliki domain ya. Dia memiliki sekumpulan fungsionalitas. Apa domain dari Laravel ya? Domainnya apa dia? Domainnya adalah aplikasi web ya. Jadi Laravel itu adalah suatu framework yang menyediakan fungsionalitas untuk mengembangkan aplikasi web ya. Jadi framework itu dia memiliki domain ya. Dia ada yang sifatnya general ya, yang lebih luas,
Ada juga yang sifatnya lebih spesifik ya, seperti Laravel ya, itu dia domainnya spesifik untuk aplikasi web ya. Kemudian kalau di aplikasi lain misalkan ada framework untuk membuat game misalnya ya. Saudara menggunakan Unity misalnya ya, menggunakan Unreal Engine ya, itu dia adalah juga masuk ke dalam framework dengan domainnya masing-masing ya. Ini definisi yang pertama ya. Jadi ada kata kuncinya sekumpulan objek berinteraksi menghasilkan suatu sekumpulan fungsionalitas atau domain ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang lain ya, dari sudut pandang lain kita bisa menyatakan ya, framework adalah reusable design ya. Jadi bisa di-reuse ya, bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi ya, keperluan aplikasi. Misalkan kita menggunakan Laravel ya. Laravel ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi, misalnya aplikasi Siam misalnya. Siam di UB ya. Basisnya misalkan pakai Laravel ya, misalnya. Kemudian kita bikin aplikasi lagi, misalnya aplikasi e-commerce ya. Misalkan e-copy misalnya ya, aplikasi untuk menjual kopi secara elektronik berbasis e-commerce. Di mana aplikasi e-copy itu juga menggunakan Laravel ya. Kemudian kita bisa bikin aplikasi lain, misalnya aplikasi kawanku misalnya ya, di mana dia adalah aplikasi sosial media misalnya. Jadi ada aplikasi Siam, aplikasi akademik, aplikasi e-copy, aplikasi e-commerce ya, kemudian aplikasi kawanku, aplikasi sosial media ya, di mana semuanya itu dibangun dengan menggunakan framework Laravel ya. Jadi di sini dia sifatnya adalah reusable, bisa digunakan ulang ya. Jadi desainnya itu bisa digunakan ulang ya. Jadi Laravel di sini dia menggunakan desain patternnya MVC ya. MVC jadi yang sudah kita pernah pelajari bersama ya sebelum UTS. Jadi dasarnya dia masih berbau MVC. Jadi dia melakukan dekomposisi ya, dekomposisi menjadi sekumpulan objek yang berinteraksi di mana masing-masing objek itu dia memiliki responsibility ya, atau tugasnya masing-masing. Jadi ada yang bertindak sebagai model, ada yang sebagai view, ada yang sebagai controller. Nah, mereka itu berkolaborasi ya, berinteraksi sesuai dengan responsibility-nya masing-masing ya. Jadi ini adalah framework ya. Apakah WordPress misalnya, WordPress itu adalah sebuah framework atau bukan ya? Mungkin saudara pernah menggunakan WordPress ya. WordPress itu dia apa? Kalau dulu ada namanya Joomla ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Ada WordPress, ada Joomla. Itu dia bukan framework ya. Ini dia masuk ke dalam kategori CMS ya. CMS. Jadi dalam mengembangkan web itu kita banyak pilihan ya. Kita bikin dari awal, kita bisa juga menggunakan framework, kita bisa juga menggunakan CMS ya. Kalau CMS itu singkatan dari, mungkin ada yang tahu CMS itu singkatannya apa? Content Management System. Iya, betul sekali Mas ya. Jadi CMS itu singkatan dari Content Management System ya. Jadi kita hanya fokus pada konten ya. Sedangkan manajemen sistemnya sudah disediakan oleh aplikasinya. Jadi WordPress sudah menyediakan bagaimana mekanisme untuk menambahkan posting, komentar ya, dan lain-lain itu sudah ada. Jadi kita sebagai pengguna hanya fokus pada kontennya saja. Kita tidak direpotkan dengan membuat logik dari aplikasinya ya. Berbeda dengan framework ya. Framework dia levelnya lebih rendah ya. Dia levelnya lebih rendah. Jadi kita perlu melakukan programming ya pada framework ya, atau lebih banyak programmingnya dibandingkan dengan menggunakan CMS. Jadi kalau CMS itu dia sudah hampir jadi ya aplikasinya ya. Jadi kalau kita bicara secara kasar ya, misalkan ini aplikasi ya. Aplikasi itu sudah 100% jadi ya, siap pakai. Kalau CMS itu mungkin sudah 80% jadi. 80% siap pakai mungkin ya. Ini kasar ya, range saja ya. Kalau framework itu mungkin dia sekitar 25 sampai 50% mungkin ya yang sudah jadi. Yang 50% sisanya kita yang melengkapi ya. Jadi tingkat reusability-nya itu yang berbeda ya.
Jadi kalau app dia sudah 100% siap pakai, kalau CMS 80% artinya kita pekerjaannya tinggal 20% ya. Jadi kalau saudara bikin blog pakai WordPress, ya itu lebih cepat daripada bikin blog pakai Laravel, biasanya seperti itu ya. Karena kalau Laravel ini pekerjaannya masih banyak sisanya. Dia masih 25 sampai 50% siap pakainya. Kita harus melengkapi 75 sampai 50% ya. Jadi mungkin gambaran kasarnya seperti itu ya. Jadi di sini framework disebut juga dengan aplikasi yang setengah jadi ya. Aplikasi yang setengah jadi. Karena apa? Karena dia masih belum lengkap ya. Dia hanya eh, bagian-bagian foundationnya saja ya. Sedangkan kita masih perlu melengkapi melalui programming ya. Kalau CMS kita melengkapinya biasanya dengan tidak dengan programming sendiri tapi dengan menambahkan plugin ya, biasanya seperti itu. Jadi framework itu levelnya masih di bawah ya, dia masih di bawah. Tapi karena dia di bawah, dia memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi ya, karena masih banyak ruang kosong ya. Kita hanya menggunakan 50%, 50% sisa berarti kita bisa bebas ya. Kita bisa lebih eh, lebih fleksibel dalam mengelola aplikasi. Beda dengan WordPress ya. Mungkin fleksibilitasnya agak agak kaku ya, karena dia sudah spesifik untuk blogging ya. Kalau kita mau bikin social network berbasis WordPress bisa ya, tapi repot ya karena kita merombaknya banyak mungkin ya. Tapi kalau pakai Laravel karena dia masih general ya, tidak untuk bukan spesifik untuk sosial media, bukan untuk e-commerce, bukan untuk informasi akademik, dia masih lebih fleksibel ya. Dia bisa lebih mudah kita arahkan ke suatu domain tertentu ya, selama dia masih berupa aplikasi web ya. Jadi itu adalah framework ya. Nah, di sini mengapa kita menggunakan framework ya? Berarti ada alasan-alasannya. Jadi kita lihat dari sisi kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan framework ya. Jadi yang pertama dilihat dari sudut pandang usaha pengembangan atau development effort ya. Kalau kita lihat dari effortnya, maka effortnya di sini tandanya positif ya. Artinya dia masuk ke dalam kelebihan ya. Usaha pengembangannya cenderung lebih rendah ya dibandingkan tanpa framework ya. Jadi dengan menggunakan framework itu usaha yang kita perlukan itu lebih rendah. Artinya kita bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat ya, dengan lebih singkat, dengan lebih mudah. Kalau kita tanpa menggunakan framework itu mungkin membutuhkan waktu sampai 1 tahun ya. Dengan framework mungkin kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 bulan ya. Jadi effortnya rendah. Ya. Jadi ini adalah kelebihan ya, effortnya rendah, usahanya rendah ya. Jadi tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian yang kedua dari sudut pandang lamanya belajar ya atau learning curve. Ini dia tandanya negatif ya, maksudnya dia adalah kekurangan ya. Negatif. Learning curve-nya dia cenderung tinggi ya. Jadi dia ini negatif ya, membuat kita down ya. Karena kalau kita bikin aplikasi langsung plain ya, misalkan Hello World ya, saudara bikin aplikasi Hello World di PHP, tinggal bikin suatu file PHP, kemudian di dalamnya dikasih echo Hello World ya, selesai. Tapi kalau pakai framework, misalnya Laravel, mau bikin Hello World, itu tidak sesederhana itu caranya ya. Saudara harus bikin harus install dulu, harus generate skeletonnya ya. Kemudian saudara bikin controller mungkin ya, view untuk menampilkan Hello World ya. Jadi pada awal-awal masa-masa awal ketika masih belum terbiasa ya, saudara akan mengalami produktivitas itu akan melandai ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, misalkan ini ada sumbu T ya, waktu, kemudian ini sumbu P, produktivitas ya. Jadi dengan menggunakan framework, mungkin produktivitasnya di awal masih rendah ya, rendah ini. Tapi ketika saudara mulai familiar, mulai tahu bagaimana cara kerjanya secara lebih detail ya, ketika sudah familiar dia akan melonjak ya, produktivitas itu akan naik ya. Mungkin bisa eksponensial seperti ini ya. Jadi orang kalau sudah ahli dengan Laravel misalnya disuruh bikin aplikasi, dia bisa menyelesaikan aplikasi itu dalam waktu yang singkat dan aplikasinya berkualitas ya.
artinya dia secure ya, kemudian dia mudah digunakan, tidak banyak bug-nya ya. Jadi dia akan cenderung seperti ini, produktivitasnya awalnya masih rendah karena harus belajar, belum terbiasa ya. Tapi kalau kita menggunakan tanpa framework ya, jadi kalau yang tanpa framework, jadi misalnya yang garisnya solid ini dengan framework ya, kemudian kita bikin garis lagi putus-putus, ini yang tanpa framework ya. Kalau tanpa framework mungkin awalnya sudah ngebut ya saudara ya. Saudara sudah ngebut, sudah bisa bikin fitur-fitur yang aneh-aneh ya, sudah bisa bikin aplikasi yang kompleks, tapi tanpa menggunakan framework, masih mentah ya PHP. Tapi saudara semakin pintar, semakin ahli ya, mungkin nanti lama-lama akan dilampaui produktivitasnya dengan yang belajar framework ya. Jadi peningkatannya mungkin tidak bisa se ekstrim yang dengan framework ya. Jadi ketika saudara sudah mahir framework, saudara punya produktivitas yang sangat tinggi ya, dibandingkan yang tanpa framework. Jadi ada satu titik di mana dia akan melampaui. Jadi awalnya memang akan apa ya, jungkir balik dulu ya untuk belajar frameworknya, tapi kalau sudah terbiasa nanti baru akan merasakan benefitnya ya, keuntungannya. Kemudian dari sisi integrasi ya, ini adalah nilai plus dari framework ya, karena kita lebih mudah dalam mengintegrasikan dengan komponen-komponen pihak ketiga atau komponen-komponen lain ya, karena biasanya sudah ada interface-interface yang bisa kita gunakan. Jadi dengan framework ini cenderung lebih mudah ya. Ini adalah nilai plus, mudah integrasi, jadi dia sudah ada fitur-fitur untuk integrasi, misalkan menggunakan database apa, menggunakan tipe data apa, atau representasinya dalam bentuk HTML, JSON, XML, atau yang lain ya, itu lebih mudah kalau kita menggunakan framework karena toolsnya sudah ada semua, sudah disediakan ya. Kita sebagai programmer tinggal menggunakan saja. Kemudian dari sisi pemeliharaan ya atau maintainability, nah ini dia plus minus ya, ini relatif ya, tergantung dari frameworknya ya. Karena ada beberapa framework yang stabil, ada yang tidak stabil ya, ada yang punya support yang bagus, ada yang supportnya jelek ya. Jadi kalau kita lihat framework dari PHP, mungkin jumlahnya bisa ratusan atau ribuan macam framework ya. Tapi yang terkenal itu hanya beberapa, hanya Laravel, Yi, CodeIgniter, Zen itu ya. Itu yang terkenal dan dia masih eksis ya. Jadi kalau saudara salah pilih framework, misalkan saudara pilih framework yang tidak populer ya. Misalkan katakan ada framework namanya Kucing misalnya ya. Kucing PHP katakanlah ya. Buatan Malaysia misalnya, Kucing PHP. Itu dia nggak populer ya. Dia terakhir dirilis katakanlah tahun 2019 ya. Versi terbarunya dia sekarang sudah 2022 ya. Artinya dia sudah 3 tahun tidak diperbarui ya, sudah terbengkalai. Nah kalau ada bugnya nggak ada yang memperbaiki ya. Kalau ada errornya nggak ada yang memperbaiki. Jadi ini justru jadi masalah, yang framework seperti ini jangan dipakai ya. Kita pakai framework yang punya support yang bagus ya, entah itu dari komunitas untuk yang open source atau dari pabrik ya, dari vendor ya untuk yang berbayar ya. Jadi kalau kita salah pilih ya dia akan minus ya, akan jadi masalah buat kita. Tidak, maintainability-nya jadi sulit karena dia sudah terbengkalai ya. Kita harus memperbaiki kodenya orang ya, itu lebih sulit lagi. Jadi ini tergantung kita memilihnya apakah benar atau tidak. Kemudian yang terakhir, sudut pandang efisiensi. Jadi efisiensi itu terkait dengan usaha untuk menghasilkan suatu tujuan ya, untuk mencapai suatu tujuan ya. Semakin kecil usaha yang diperlukan, itu artinya dia semakin efisien ya. Jadi untuk framework itu dia cenderung biasanya negatif ya. Jadi di sini negatifnya di sebelah kiri, artinya dia cenderung negatif. Kalau yang di sini dia cenderung positif ya. Jadi efisiensi pada framework itu cenderung negatif, artinya performanya cenderung jelek ya. Biasanya kita mungkin bisa 1000 request per second misalnya ya, tanpa framework. Nah, ketika menggunakan framework mungkin dia turun menjadi 250 request per second ya, ketika kita menggunakan framework. Jadi ini yang tanpa framework, yang ini dengan
framework ya. Jadi dengan adanya framework itu kecenderungannya dia akan menurun kinerjanya karena dia lebih kompleks ya. Dia butuh processing power yang lebih besar ya. Dia butuh memori yang lebih banyak. Jadi biasanya jumlah requestnya lebih sedikit ya. Jadi kita mengorbankan efisiensi demi mendapatkan produktivitas ya. Jadi yang nomor ini ya, kalau kita kasih nomor 1, ini nomor 5 ya. Jadi yang nomor 1 ini kita dapatkan dengan mengambil konsekuensi atau trade off ya. Kita ambil trade off efisiensi. Jadi kita korbankan efisiensi untuk mendapatkan effort yang rendah ya. Kita bikin web dengan waktu yang cepat, tapi di sisi lain kita mengorbankan efisiensi. Biasanya seperti itu ya, tapi itu tidak mutlak ya. Ada juga yang kita bisa mendapatkan efisiensi yang lebih baik dengan framework ya. Kalau kita melakukan misalnya tuning ya, kita mengatur dengan baik frameworknya, kita bisa mendapatkan efisiensi yang baik juga ya. Tapi kadang-kadang itu bertolak belakang ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan yang lain ya. Kita ingin mendapatkan effort yang rendah, waktu yang cepat, development yang mudah, maka kita mengorbankan efisiensi. Ini juga berlaku umum untuk aplikasi-aplikasi lain ya. Misalkan game ya. Kita mau develop game dengan tampilan yang bagus dalam waktu singkat, ya kita harus pakai framework yang terbaru, akibatnya requirement-nya jadi tinggi ya. Yang tadinya bisa dimainkan misalkan di PS3 misalnya ya, sekarang minta hardware-nya harus di PS5 misalnya. Dengan waktu yang lebih singkat, dengan kualitas yang bagus ya. Nah itu ada trade off-nya biasanya ya, di bagian efisiensi biasanya. Karena dia sesuatu yang mudah dibayar dengan computing power yang besar ya. Kemudian di sini kita lihat sifat atau karakteristik dari framework ya. Jadi framework itu dia sesuatu yang tidak lengkap ya. Jadi kita harus melengkapi, sebagai programmer kita yang melengkapi ya. Kemudian framework atau bingkai kerja di sini ya hanya mengekspos bagian yang akan diubah atau disesuaikan oleh pengguna framework ya. Sedangkan bagian lainnya tidak diekspos ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ada framework MVC, di sini ada M, kemudian ada controller, kemudian ada view ya. Nah mungkin hanya bagian kecil saja yang bisa diubah oleh programmer ya. Misalkan ini yang diarsir ya, untuk model bisa diubah, kemudian controller dia bisa diubah di sini saja, kemudian yang view dia bisa diubah di sini misalnya. Jadi hanya bagian-bagian khusus saja yang bisa diubah ya. Sedangkan bagian lain yang tidak diarsir di sini, yang ini itu dia tertutup biasanya ya. Itu dia sudah bawaan dari frameworknya. Kita tidak utak-atik lagi dia. Jadi kodenya kita biarkan apa adanya sesuai dengan yang dibuat oleh vendornya. Jadi bagian lainnya dikatakan di sini dia tidak diekspos. Jadi kita hanya bekerja di bagian yang diarsir ya. Sedangkan kode bawaan itu tidak kita ubah-ubah ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah yang ketiga nih ya. Jadi framework itu memiliki karakteristik yaitu inversion of control ya. Ini yang membedakan antara framework dan library ya. Saudara mungkin pernah dengar kata-kata namanya library. Apakah sama framework dan library? Sangat berbeda ya. Kapan dia dikatakan framework dan kapan dia dikatakan library? Itu yang menentukan adalah ini, inversion of control ya. Jadi kontrolnya dibalik ya. Kalau library, misalkan saudara menggunakan library untuk melakukan sesuatu ya, library untuk melakukan deep learning misalnya ya, saudara kan pakai library-nya. Jadi saudara manggil library ya. Library-nya saudara panggil supaya saudara bisa menggunakan library tersebut ya. Tapi kalau framework, alurnya dibalik ya. Kita tidak memanggil framework, kita dipanggil framework. Jadi terjadi namanya inversion of control ya. Kalau kita mau pakai framework, kita harus dipanggil framework. Jadi inversion of control ini kata lainnya ada yang menyebut dengan istilah dependency injection ya, atau ada juga yang menyebut dengan istilah Hollywood principle.
Jadi ini tiga-tiganya sama sebenarnya. Secara konsep itu sama atau mirip ya. Inversion of control, dependency injection, Hollywood principle. Itu tiga konsep yang relatif sama mungkin ya. Intinya kita tidak memanggil, tapi kita dipanggil. Kalau library, kita yang memanggil ya. Kita memanggil library ya. Tapi kalau framework, kita tidak memanggil framework, tapi kita dipanggil framework. Nah, bagaimana caranya ya? Kita lihat di sini, ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi dari Hollywood Principle. Jadi kalau dia tidak menggunakan Hollywood Principle, maka kita panggil ya. Misalkan ini ada bosnya ya. Kemudian ada supervisor. Kemudian ada worker di sini ya. Jadi kalau tanpa Hollywood Principle, ketika bos memerintah sesuatu ya, dia akan ketika worker akan bekerja ya, dia akan bertanya ke supervisornya, saya harus ngapain gitu ya. Jadi workernya bertanya ke supervisor, saya harus ngapain. Kemudian supervisornya akan, ketika kalau dia bingung, dia akan ketanya ke bosnya, bos ini workernya disuruh apa. Jadi dia dari sini alurnya ya, dari sini tanya ke sini. Kalau dia belum ada jawaban, dia akan tanya ke bos. Nah kemudian bosnya akan memberi instruksi ya. Oh dia harus bikin kamar mandi misalnya ya. Kemudian supervisor bilang, tugasmu adalah membuat kamar mandi. Jadi ada alurnya seperti itu ya. Jadi workernya itu kalau ketika nganggur, dia akan bertanya, saya harus ngapain? Tanya ke supervisornya. Tapi kalau Hollywood Principle yang ini, itu dia menggunakan prinsip don't call us, we will call you. Jadi workernya menjadi pasif sekarang ya. Workernya dia hanya diam saja, menunggu instruksi ya. Tapi supaya instruksinya bisa sampai, maka workernya dia harus pada posisi yang tepat ya. Jadi workernya harus menempatkan dirinya pada posisi yang tepat ya, supaya supervisor bisa memberikan instruksi. Jadi ini lebih ke strukturnya ya. Jadi strukturnya harus rapi di sini ya. Jadi ketika dia ada perintah datang, dia harus di posisi yang tepat supaya perintahnya itu bisa dia terima. Jadi alurnya hanya satu arah ya. Ini dia bosnya akan nyuruh ke supervisor, supervisor akan menyuruh ke worker ya. Jadi ini don't call us, we will call you. Jadi tidak ada yang gini ya. Ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini prinsip dasar dari framework atau dependency injection atau inversion of control. Ini bentuk dari arsitektur perangkat lunak ya. Kalau yang tradisional menggunakan library ya, ini main programnya. Ketika dia butuh sesuatu, dia akan panggil ya. Saya butuh ini, saya manggil dia. Saya butuh ini, saya manggil dia. Saya butuh ini, saya manggil terus dia. Jadi sifatnya seperti gini ya. Akibatnya apa? Strukturnya jadi rigid ya. Dia menjadi seperti ini, tidak fleksibel ya. Kalau ada yang rusak, tidak bisa diganti, biasanya sulit mencari substitusinya ya. Karena ini apa ya? Yang tradisional itu biasanya lebih mudah ya. Karena kalau kita diberi kemudahan, biasanya itu ada akibatnya ya. Kita menjadi tidak terorganisasi, biasanya seperti itu ya. Sesuatu yang mudah itu biasanya akan menjadikan dia lebih semerawut ya. Tapi kalau dependency injection dengan model ini dia lebih ribet ya. Sesuatu yang ribet itu biasanya akan menghasilkan, akan memaksa adanya sesuatu yang lebih teratur ya, supaya keribetannya itu bisa dikompensasi gitu ya. Jadi kalau kita harus menunggu, di sini kita harus menunggu layanan yang kita butuhkan ya. Jadi di sini main ini dia akan menunggu istilahnya objek lain yang bisa menangani fungsi yang dia butuhkan ya. Karena dia tidak boleh manggil, maka dia harus cari akal ya. Gimana supaya fungsi itu bisa kita peroleh tanpa kita harus memanggil. Jadi di sini muncul ada peran baru yaitu dependency injector ya. Ini adalah akibat dari tidak bolehnya memanggil. Karena ada satu hambatan, biasanya akan menghasilkan satu solusi ya. Kalau ini kan tanpa hambatan, yang tradisional itu kan langsung tembak aja dia ya. Langsung panggil aja, akibatnya ya semerawut gini ya. Tapi ketika ada hambatan di sini, kita tidak bisa menghubungi yang kita butuhkan, akhirnya muncul solusi di sini namanya dependency injector ya.
Nah, dia di situ bisa berperan untuk memilihkan siapa yang cocok untuk memberikan layanan kepada main programnya ya. Jadi dependency injector ini akan mengambil ininya apa? Modul-modul yang diperlukan. Misalkan dia butuh koneksi database ya, maka main program tidak repot-repot dia mencari library-nya. Yang mencarikan adalah dependency injector ya. Jadi kontrolnya di inverse ya. Karena dia ada injektor ya, maka otomatis nanti muncul namanya standarisasi. Setiap komponen dia akan berusaha untuk distandarisasi supaya dia bisa diinjek ya. Jadi nanti para pembuat library yang akan dimasukkan ke dalam framework itu dia akan berusaha untuk mengikuti standar yang ada. Jadi kalau saudara misalkan terbiasa dengan lingkungan Java ya, kalau di Java itu ada Java EE ya. JEE itu untuk Java Enterprise Edition, kemudian ada JSE Java Standard Edition, itu kan dia juga berupa spesifikasi ya. Jadi untuk menghasilkan desain yang modular ya. Berbeda dengan PHP. Kalau PHP dia belum ada belum ada standarisasi yang seperti di Java. Tapi walaupun tidak ada standarisasi, kita tetap bisa menghasilkan modular desain dengan menggunakan framework ya. Jadi framework atau inversion of control ini dia mendorong hal-hal yang baru ya. Dia mendorong adanya standarisasi interface ya. Dia mendorong adanya modular design ya. Karena apa? Karena dia main programnya tidak bisa mengakses langsung dependensinya. Beda dengan yang tradisional. Kalau tradisional dia langsung bisa diakses, akhirnya ya jadinya bisa rigid gini ya. Beda dengan yang dependency injected. Jadi framework itu dia memberikan keteraturan seperti ini ya, modular design, di mana dia menggunakan modul-modul ya. Di mana misalkan modul ini dia sudah deprecated misalnya ya. Deprecated, sudah tidak dikembangkan lagi oleh developernya. Developernya bangkrut misalnya ya. Nah, kalau kita menggunakan modular design, kita bisa cari alternatif dari developer lain misalnya ya. Jadi katakanlah Oracle ya, yang pegang Java itu Oracle ya. Oracle bangkrut ya. Nanti siapa yang memelihara Java ini? Kita masih ada alternatif misalkan dari yang open ya, OpenJDK, atau dari kontributor lain misalkan IBM yang juga membuat Java, itu masih ada alternatif ya. Tapi kalau yang tradisional itu dia tidak sulit ya kita mencari alternatif. Kita biasanya harus bikin sendiri ya. Nah, itu dia terkait dengan framework ya. Nah, Laravel ini adalah salah satu framework yang populer ya di PHP. Jadi bagaimana cara instalasinya ya? Jadi untuk instalasi Laravel ini metodenya banyak ya. Kalau saudara lihat di webnya Laravel itu menggunakan Docker kalau nggak salah ya. Selain menggunakan Docker, kita bisa menggunakan Composer ya. Jadi kalau saudara sudah install XAMPP, itu sebaiknya menggunakan Composer saja ya, nggak usah pakai Docker. Jadi yang pertama saudara install dulu Composernya dari sini ya, download, kemudian setelah terinstall, nanti dia masuk di CMD ya, bagi pengguna Windows masuk di CMD atau terminal. Nanti silakan saudara install Laravelnya dengan perintah Composer global ya, require, kemudian Laravel _installer. Nanti dia otomatis akan download ya. Jadi posisinya harus online ya, komputernya harus online, nanti dia akan download dari repository, kemudian dia akan install di komputer saudara ya. Nah, setelah selesai saudara bisa bikin project Laravel ya, masih dengan CMD ya. Jadi saudara bisa ketikkan perintah Laravel, kemudian new ya. Setelah itu saudara ikuti dengan nama proyeknya. Nanti dia akan otomatis melakukan code generator ya. Code generatornya akan aktif ya. Jadi dia akan mengenerate struktur dari proyeknya. Jadi otomatis nanti akan muncul folder baru namanya nama proyek itu ya. Sesuai dengan ini. Kalau kita tulisnya nama proyek, nanti ya foldernya
juga nama proyek ya. Kemudian kita bisa pindah ke direktori tersebut, kemudian kita ketik di CMD ya, php spasi artisan spasi serve ya. Itu untuk menjalankan servernya ya. Jadi servernya pakai servernya Laravel ya. Nanti dia akan bisa kita pakai. Jadi yang model-model seperti ini sebenarnya kalau tidak salah itu banyak sekali yang framework yang sekarang itu terinspirasi dari frameworknya Ruby ya. Mungkin saudara pernah dengar namanya Ruby on Rails ya. Ini salah satu yang zaman dulu ya saya kuliah sekitar tahun 2008 ya. Saya ngerjakan skripsi. Ini yang paling booming ya, namanya Ruby on Rails karena itu menggemparkan ya. Dia bisa generate code. Jadi kalau ini pakai Laravel new ya. Kalau yang Ruby on Rails dulu aslinya dia Rails ya. Kemudian apa mungkin ya, new atau apa gitu ya. New kemudian aplikasi. Jadi ini terinspirasi dari Ruby on Rails ya. Sekarang juga masih ada Ruby on Rails. Jadi dia menggunakan teknik namanya scaffolding ya. Scaffolding. Jadi dalam proses scaffolding ini terjadi code generating ya. Jadi dia coding sendiri menggunakan code generator ya. Jadi code generator itu selain coding dia juga membuat struktur direktori dari projectnya. Jadi kalau saudara posisi yang ini ya, yang ini saudara klik enter ya, tekan enter, nanti otomatis Laravel akan mengenerate ini ya, struktur direktorinya ini nanti otomatis akan muncul sendiri ya. Jadi kalau tadi namanya adalah nama proyek ya, jadi di sini adalah foldernya, di sini namanya folder nama proyek. Kemudian ini adalah sub direktorinya ya. Dan file-filenya ini semuanya di-generate oleh Laravel. Nah, nanti tugas kita apa sebagai programmer ya? Tugas kita melengkapi ya. Tugas kita adalah melengkapi. Karena dia menggunakan framework, jadi prinsipnya adalah Hollywood ya. Don't call us, we will call you. Jadi kalau saudara ingin membuat model, ya saudara harus memasukkan ke dalam foldernya di mana ya? Di dalam foldernya app misalnya ya. Controller di mana? Kalau saudara salah tempat ya, misalkan controller saudara taruh di root di sini ya, ini akan gagal dipanggil ya. Jadi controller dia masuknya di mana? Ada di app ini ya. View juga di mana? View apakah di app atau di resource ya? Atau di public bisa ya. Pokoknya saudara jangan sampai salah meletakkan ininya file-filenya ya. Kalau salah meletakkan filenya, nah dia akan gagal dipanggil ya, tidak terdeteksi atau gagal di load ya, di load oleh frameworknya. Jadi framework itu sudah ada kerangkanya di sini ya, sudah ada kerangkanya, sudah ada foldernya. Tugas kita hanya meletakkan file-file yang dibutuhkan ya ke dalam folder tersebut. Jadi nanti file yang kita buat itu nanti akan dipanggil oleh frameworknya. Kita nggak manggil frameworknya, tapi yang dipanggil oleh frameworknya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Nah ini fitur-fitur dari Laravel yang pertama adalah routing ya. Jadi routing ini, jadi ketika ada klien masuk melakukan request ke server ya. Jadi kalau kemarin kita langsung ke controller ya. Nah di sini tidak. Kalau Laravel dia masuk ke router dulu ya. Ada routing dulu baru dia nanti ada perjalanan ke controller. Jadi dia ditangkap oleh router ya, router yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dari request dan response ya. Nah di sini Laravel dia sudah mendukung berbagai HTTP verb ya atau HTTP method ya, verb atau method. Ya. Di sini ada get, ada push ya. Kemarin sudah kita coba untuk membuat form ya. Kemudian selain itu dia juga mendukung head ya. Head ini apa? Jadi kita sebagai klien ketika melakukan request dengan head, metodenya head ya, maka artinya dia hanya butuh headernya saja ya. Jadi nanti responsnya, message-nya hanya terdiri dari header saja, tanpa melibatkan response body. Itu head ya. Kemudian ada put,
put itu artinya apa? Melakukan override terhadap suatu resource ya. Kalau patch, modify resource. Nah ini mirip ya antara put dan patch. Kalau push ini dia untuk membuat resource ya. Jadi kalau dalam Laravel ya, dia menerjemahkan push itu artinya kalau kita misalnya punya URL ya, misalkan garis miring posting misalnya ya. Garis miring posting misalnya. Kemudian kita memberikan request push ke dalam URL garis miring posting. Ini akibatnya apa? Akibatnya dia akan mengakibatkan munculnya resource baru ya. Resource baru. Jadi misalnya /posting /001 misalnya. Itu kegunaan dari push ya. Jadi dia membuat suatu resource baru ya. Jadi dari awalnya hanya /posting, kemudian kita kirim dengan data dengan metode push, nanti konsekuensinya atau set effect bagi server ya, efek samping bagi server itu dia akan membuat resource baru di mana dia merupakan subordinate ya atau child dari resource-nya. Jadi resource-nya dia di sini /posting, maka resource barunya menjadi /posting /001 itu post. Jadi kalau kita ingin membuat seperti itu, kita menggunakan post ya. Kalau put bagaimana? Kalau put, kapan kita menggunakan put? Untuk melakukan override ya. Override ini bagaimana misalnya? Misalnya kita ingin update posting 001 ya. Jadi posting 001 kita put ya. Tapi putnya apa? 100% kita ganti semuanya ya. Jadi kita yang 001 yang lama kita hapus ya, kita gantikan dengan 001 yang baru. Konsekuensinya tetap dia ini ada /posting /001. Jadi misalnya katakanlah 001 itu isinya adalah ABC misalnya ya. Kemudian kita put ya. Kita put 001 menjadi X, Y, Z ya. Ini adalah override ya. Yang lama dihapus diganti dengan yang baru ya. Jadi dia berubah total ya. Beda dengan patch. Kalau patch itu dia modify ya, memodifikasi. Kalau modifikasi itu bisa sebagian, bisa total ya. Jadi kalau 001 resource-nya ya tadinya ABC, kita patch ya. Kita patch 01 kita hanya ubah yang B menjadi M misalnya ya, menjadi A, M, C. Jadi yang kita ganti hanya ini saja. Yang lainnya tetap ya. Jadi kita patch ya. Kita tambal dia. Itu patch ya. Modifikasi. Kalau put, override ya. Total. Yang lama dihapus, diganti yang baru. Kemudian delete untuk menghapus resource ya. Jadi kalau kita delete misalnya ya. Delete kemana? Ke posting 001 misalnya ya. Konsekuensinya apa dia? Setelah request delete dilempar, konsekuensinya posting 001 akan hilang ya. Jadi kalau kita get posting 001 akan mengakibatkan responnya 404 ya. 404 artinya not found ya. Jadi dia akan hilang ya. Resource-nya akan hilang. Jadi kalau posting 001 kita kirim metode delete, nanti dia harusnya konsekuensinya resource tersebut ketika kita akan akses, nanti dia akan hilang, tidak bisa diakses lagi atau menghasilkan respon 404 misalnya ya. Ini delete ya. Kemudian option ini untuk mengecek ya apakah server dia bisa menangani verb apa saja ya. Jadi misalnya kita ingin tahu misalkan di /posting /001 misalnya, kita panggil dengan option ya. Option, kita lempar ke posting 001. Nanti server akan memberikan balasan misalnya get, post ya. Artinya apa? Resource posting 001 itu hanya bisa di request dengan get atau push. Kalau menggunakan metode lain, misalkan patch, put, itu akan di
tolak ya. Jadi klien ingin tahu misalnya suatu resource itu bisa diapakan saja, apakah bisa ditembak dengan post, ditembak dengan put, atau yang lain, itu kita bisa menggunakan option ya. Jadi ini adalah panduan ya. Kapan kita menggunakan ini? Kenapa kemarin kita hanya get dan post saja ya? Kenapa sekarang tiba-tiba ada ini? Head, put, patch, delete, option ini. Mungkin ada yang tahu kenapa? Atau kapan dia digunakan ini? Verb yang banyak ini. Kenapa kemarin kita hanya 2 ini saja? Mungkin ada yang tahu alasannya? Kemarin kita bikin aplikasi web ya. Aplikasi web yang berjalan di web browser ya. Ketika kita menggunakan web browser itu secara alami kita akan menganggap bahwa kliennya adalah manusia ya. Kliennya adalah manusia, membaca halaman web di mana format datanya pasti dia adalah HTML ya. Jadi get dan post ini menggunakan HTML asumsinya ya. Tapi kan tidak semuanya, server itu kan tidak selalu berinteraksi dengan klien yang berupa manusia ya. Klien itu ada yang berupa manusia, ada juga yang berupa software ya, atau komputer lain ya. Nah, ketika kliennya berupa software, maka software itu dia bisa mengkonsumsi metode-metode yang lain ya. Jadi untuk yang head, put, patch ya, patch, delete ini dia digunakan untuk membuat web service ya. Jadi semua ini digunakan untuk membuat namanya web service ya. Jadi apa bedanya antara web page versus web service ya? Bedanya mudah sekali ya. Kalau web page, halaman web ya, itu diperuntukkan untuk konsumen berupa manusia, sehingga dia datanya biasanya berupa HTML ya. Nanti bisa ditampilkan, bisa dibaca dengan mudah ya. Tapi kalau web service itu sebenarnya sama, tapi dia ditujukan untuk audiens yang berbeda. Dia ditujukan untuk sesama software ya, atau sesama komputer. Jadi web service itu dia kliennya berupa komputer, bukan manusia. Sehingga web service biasanya dia datanya bukan HTML, tapi biasanya menggunakan JSON atau XML ya. Kalau web page biasanya menggunakan HTML ya. Jadi perbedaannya hanya itu saja sebenarnya ya. Apa itu web service? Web service ya dia aplikasi web yang melayani aplikasi lain. Kalau web page itu adalah aplikasi web yang melayani manusia. Yaitu sederhananya seperti itu. Sehingga otomatis representasi datanya akan berbeda. Laravel bisa kita gunakan untuk semuanya ya. Dia bisa menghasilkan HTML, dia bisa menghasilkan JSON dan XML tergantung dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini contoh lain ya, Laravel ada namanya resource controller ya. Jadi misalkan kita menggunakan get, URL-nya task ya. Nanti method controllernya index. Nanti nama resource controllernya di sini task.index ya. Dia digunakan untuk menampilkan semua tasks ya. Kemudian kalau get ke task create, nanti dia akan menampilkan form ya. Kalau kita push ke task, nanti metodenya dipanggil adalah store ya. Nanti dia akan menyimpan data yang dikirimkan gitu ya. Jadi dalam suatu controller, ya kelas controller itu dia terdiri dari berbagai macam metode ya. Tergantung nanti URL-nya masuk yang mana ya. Kalau dia masuk ke URL task ya, jadi ketika dia memanggil gini ya, misalnya get /task gini ya, ini dia kirim ke server,
maka di server yang dipanggil adalah index ya. Sesuai yang ini ya. Kalau dia ngirimnya pakai post, nanti metode yang dipanggil adalah store ini ya. Kalau get kemudian task garis miring ada parameter. Nah, ini adalah variabelnya ya. Bisa misalkan 001, 002 itu kalau dengan framework kita bisa menambahkan parameter di sini ya. Tanpa menggunakan tanda tanya ya. Jadi URL-nya menjadi lebih bagus ya. Atau sering dikenal dengan pretty ya. Pretty URL ya, pretty URL karena di sini dia tidak ada PHP-nya ya. Kalau sudah lihat nggak ada task.php, nggak ada. Tapi di sini hanya task saja ya. Jadi kan biasanya kita tulisnya index.php misalkan tanda tanya name sama dengan UB misalnya ya. Ini yang ugly ya, nggak pretty ini, ugly. Bagaimana yang pretty? Yang pretty misalnya index garis miring UB. Ini yang versi lebih bagus ya. Itu bisa difasilitasi oleh framework ya. Ini yang lebih bagus. Yang ini ya ini tidak terlalu bagus walaupun dia tetap berfungsi ya. Jadi dengan framework kita bisa lebih baik dalam membuat tampilan URL-nya ya. Task, edit ini ya, seperti ini. Kemudian ini kodenya ya. Ini contoh untuk membuat kode mendefinisikan root di dalam folder ya. Jadi foldernya masuk di roots, kemudian nama filenya web.php. Ini sudah bawaan dari framework ya, jangan saudara ganti-ganti ya. Saudara harus ikut ke aturannya. Kalau saudara ganti nama filenya, nanti dia nggak akan jalan frameworknya. Jadi kalau saudara bikin web ya, HTML ya, saudara pakai yang ini routingnya. Kalau saudara bikin API atau web service ya, web service yang pakai pakai XML atau JSON, maka routingnya ada di sini dia. Routes garis miring API.php. Jadi ada dua routing ya di dalam Laravel. Satu untuk web page, satu untuk web service atau API. Nanti isinya ya gini nih dia. Misalkan ini ada root, metodenya get ya. Ini metodenya get. Kemudian ini path-nya. Jadi kalau dia masuk ke path ini, maka dia akan memanggil fungsi ini ya. Ini fungsi ini berupa closure ya. Jadi ini dia nggak ada namanya ya. Kalau kita lihat fungsinya ini anonim ya, nggak ada namanya. Ini dia suatu closure. Nanti dia akan langsung mereturn di sini ya. Menampilkan view apa di sini ya. Jadi ini contoh rute dengan closure ya. Kalau dia mengakses about, nanti dia panggil view about. Kalau dia mengakses produk, ini. Kalau service ya service ya. Ini semuanya pakai get di sini contohnya ya. Kemudian ada yang penggunaan root verbs ya. Jadi ini ya root verbs itu yang ininya. Get, post, put, delete, any, match ya. Kalau match ini dia bisa lebih dari satu ya. Jadi dia get atau post nanti dia di-handle dengan cara yang sama mungkin seperti itu ya. Tapi di sini ada kelemahan ya kalau kita menggunakan closure. Kelemahannya apa? Kalau aplikasi kita kompleks atau ukurannya besar, artinya URL-nya ada banyak ya, otomatis kita nanti jumlah routingnya akan sangat banyak sekali ya. Itu tidak praktis ya. Jadi itu alasan pertama kekurangan dari closure ya, routing dengan closure. Kemudian kendala yang kedua kalau menggunakan closure adalah tidak bisa di-cache ya. Tidak bisa masuk ke dalam cache sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja aplikasi. Jadi kalau saudara ingin lebih optimalisasi, saudara mungkin akan bermain-main dengan caching ya. Tapi kalau saudara menggunakan closure, nah di sini dikatakan tidak bisa melakukan caching. Alternatifnya apa? Alternatifnya kita menggunakan name dan method controller ya. Jadi langsung di sini dia. Root get ini path-nya, kemudian ini nama metodenya ya. Ini nama metode. Kemudian index ini.
Maaf, ini bukan nama metode ya, nama controller ya. Ini nama controller. Jadi welcome controller, kemudian ini nama metodenya. Nama metodenya adalah index ya. Jadi ketika klien mengakses slash ini ya, rootnya, maka controller yang bertanggung jawab itu adalah controller welcome controller. Kemudian dia akan memanggil metode index yang ada di dalam welcome controller. Jadi mekanismenya seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau ada parameternya? Seperti yang tadi ya, pada URL kita bisa menambahkan parameter-parameter ya, yang ditandai dengan tanda kurung kurawal ya. Nanti dia akan masuk ke dalam parameter dari functionnya ya. Jadi kalau di sini ID, nanti di sini dia masuk ke dalam $ID di PHP-nya. Jadi kita nggak usah pakai $_get ya, enggak ya. Kalau kita pakai Laravel, nanti seperti ini, langsung masuk ke dalam fungsinya secara otomatis ya. Yang memindahkan siapa? Yang memindahkan ya framework-nya itu tadi ya. Jadi untuk mendefinisikan rute ini sebenarnya banyak sekali caranya ya, dan alternatifnya banyak. Saudara lihat tutorial di internet, antara satu penulis dengan penulis lain mungkin berbeda ya. Laravel yang versi-versi berbeda, versi 8, versi 4, itu juga berbeda cara ininya. Jadi tantangannya itu ya, saudara, ketika saudara menggunakan framework, mungkin pertamanya akan bingung ya, banyak sekali informasi yang ada. Jadi produktivitasnya akan turun dulu mungkin ya. Saudara akan banyak belajar banyak belajar daripada banyak membuat aplikasinya. Jadi namun setelah saudara sudah kemampuannya sudah pada tahap tertentu, nanti baru terasa peningkatan produktivitasnya ya. Jadi kalau kita lihat kode seperti ini ya, pertamanya akan bingung ya. Nah ini di sini sudah ada namanya ini ya. Ini belum kita pelajari di kuliah. Ini namanya arrow function ya. Arrow function itu apa ya? Itu tidak kita pelajari di perkuliahan. Tapi saudara harapannya bisa mengembangkan diri gitu ya. Mungkin kalau menemu seperti itu bisa dicari di internet ya. Karena banyak sekali ya ini. Kalau dipelajari mungkin ya bisa 24 SKS mungkin ya untuk satu framework ya. Tapi intinya kan bukan itu ya, kita lebih ke fundamentalnya ya. Jadi framework itu apa, kemudian MVC. Kalau saudara sudah punya fundamental seperti itu sangat membantu ketika saudara belajar Laravel atau CodeIgniter ya, atau yang lainnya. Jadi ini ya, saya kira ini tidak saya jelaskan detail, nanti di praktikum juga ada ya untuk contoh-contohnya. Kemudian view, jadi di Laravel juga ada view ya. Jadi ada yang plain PHP dan ada yang Blade ya. Kalau plain PHP dia menggunakan PHP biasa. Kalau Blade itu bawaan dari engine-nya ya, Blade engine yang digunakan di Laravel. Jadi dia ekstensinya akan berbeda, ada .blade-nya ya. Jadi yang Blade ini tentu ada kelebihannya ya dibandingkan dengan yang plain ya. Jadi Blade ini lebih sederhana, nanti kita akan lihat sebentar Blade nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana dengan controllernya? Di Laravel ini controller sama ya, dia sebagai yang mengatur lalu lintas ya. Di sini dianalogikan dengan Polantas ya, mengatur arah arus lalu lintas ya. Jadi controller mengatur HTTP request yang diterima dan mengarahkannya ke komponen yang sesuai untuk dapat ditangani ya. Bagaimana kita membuat controller ya? Di sini kita tidak langsung bikin file baru ya. Kita tidak klik kanan new PHP file, enggak ya. Kita menggunakan code generator ya. Code generatornya menggunakan ini perintahnya ya. Jadi saudara ketika membuat file controller, saudara buka command line, nanti saudara ketikkan di sini PHP spasi artisan spasi make .2 controller spasi nama controllernya ya. Jadi menggunakan code generator karena mungkin dia ada mengenerate beberapa file mungkin ya, dan dia juga sudah menyiapkan isi dari isi default dari file controllernya. Jadi
seperti itu ya, kita menggunakan generator yang ada, kita tidak membuat dari awal ya, kita tidak klik kanan new file enggak, tapi kita pakai generator ya. Nanti otomatis dia akan membuat file ini ya, task controller, kemudian otomatis juga dia akan ditaruh di direktori app http controllers otomatis ya. Jadi kita tidak mungkin salah meletakkan filenya. Kemudian ini varian-varian ya, varian-varian dari controller. Ini namanya resource controller. Jadi kalau resource controller itu berarti kita sudah membuat controller yang sangat lengkap ya, sudah ada CRUD-nya ya. Jadi otomatis nanti sudah ada codingannya di dalamnya. Sudah ada untuk menambah, menghapus, membaca, mengupdate ya, sudah ada semuanya. Jadi yang get, post, put, delete sudah ada semua. Jadi sudah ada komennya ya, tinggal saudara gunakan saja. Jadi macam-macam sekali ya untuk yang Laravel ini. Kalau CodeIgniter bagaimana? Berbeda lagi ya. CodeIgniter itu cara kerjanya juga agak berbeda dibanding Laravel. Jadi mungkin itu ya sebagai awalan kita untuk mengawali dari framework ya. Silakan mungkin, apakah ada pertanyaan? Untuk project sudah aman ya, sudah membuat ini ya, sudah membuat kelompok ya. Sudah atau belum ya untuk kelompok yang di praktikum sudah ada atau belum ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Jadi untuk project nanti mungkin saya beri gambaran ya untuk projectnya. Jadi mungkin saran saya segera nanti ketika praktikum ya, ketika praktikum langsung tanyakan aja ke asistennya untuk pembentukan kelompok dan penentuan topik dari proyek ya, karena waktunya semakin ini ya, semakin mepet nanti. Jadi untuk proyeknya ini saya samakan dengan yang teman-temannya yang ada di prodi sistem informasi ya. Jadi antara TIF dan SI sama ya. Jadi ini instruksi tugas akhir pemrograman web ya. Jadi mahasiswa membentuk kelompok maksimal 5 orang ya. Ketua kelompok berdiskusi untuk memilih judul tugas akhir bersama kelompok. Nah ini nanti mungkin dari asisten akan memberikan topik-topiknya ya, atau mungkin membagi ya. Misalkan kelompok A bikin aplikasi misalkan e-commerce atau apa gitu ya, atau satu kelas e-commerce semua misalnya ya, atau sewa menyewa, misalkan yang satunya sewa mobil, satu yang kelompok lainnya dia sewa kamar kos misalnya, atau sewa lain, tapi semuanya sewa menyewa tapi beda-beda. Itu nanti silakan didiskusikan juga dengan asisten ya. Yang 34 ini enggak usah ya, ini 34 enggak ada. Kemudian framework ya, ini diharapkan menggunakan framework ya. Boleh saudara menggunakan CI, Y, atau Laravel. Kemudian database-nya MySQL, di sini dikatakan 4 tabel minimal ya, dengan 2 relasi one to many. Ini 4 atau mungkin 3 saja boleh ya, 3 atau 4. Tapi yang penting di sini ada yang berelasi ya. Ini mungkin satu aja cukup menurut saya ya, satu relasi one to many. Jadi intinya ada operasi CRUD ya. Saudara nanti ketika presentasi project akhir itu kan ada demo ya. Saudara akan mendemokan
menambahkan data, membaca data, kemudian mengubah data, menghapus data gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Nanti segera didiskusikan dengan asisten praktikum. Nanti proyeknya itu dipakai 2 kali ya. Di praktikum nanti akan diuji oleh asisten ya, dipresentasikan ke asisten mungkin. Nanti di kelas juga saya gunakan untuk penilaian proyek ya. Jadi mungkin itu ya untuk yang proyeknya. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas Fatah. Oke Kak, saya izin bertanya, oke Pak, kayak React, Svelte, Vue gitu Pak. Mohon maaf ya, diulang ya. Ini kondisi saya kok tiba-tiba tidak stabil. Diulang lagi Mas. Baik Pak, apakah framework Laravel ini bisa diintegrasikan dengan JavaScript framework kayak React, Svelte, sama Vue gitu Pak? Seharusnya bisa Mas ya. Saya sendiri belum pernah mencoba ya. Tapi seharusnya bisa diintegrasikan dengan framework-framework yang populer ya. Jadi misalkan apa, Laravel and React misalnya. Bisa ya, harusnya bisa. Jadi kita bisa mengkombinasikan ya. Di front end-nya mau ditambah React bisa. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba Mas ya. Nanti silakan mencoba sendiri, harusnya bisa. Ini ya, integrating Laravel React front end ya. Pakai Bootstrap mungkin untuk CSS-nya juga bisa harusnya mungkin ya. Nanti metodenya bagaimana itu mungkin bermacam-macam dan masing-masing versi bisa jadi caranya berbeda ya. Mungkin seperti itu Mas ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Yang lain silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, saya juga izin menyampaikan ini ya, di luar topik perkuliahan. Ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan suatu aktivitas ya, aktivitas mahasiswa yang sifatnya sukarela ya. Jadi ini sebenarnya dalam rangka kegiatan kampus ya. Kampus itu kan menyelenggarakan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian ya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi selain mengajar, maka kampus itu juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya juga sebagai dosen itu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk tahun ini saya berencana melakukan pengabdian masyarakat dengan topik UX ya. Jadi untuk tahun ini saya dan beberapa rekan-rekan dosen ini berencana akan melakukan pengabdian kepada masyarakat ya di Pemkab Malang ya. Jadi lokasinya ada di alun-alun ya. Saudara tahu ya alun-alun, alun-alun kota ya, bukan yang Pemkot, yang Pemkab, alun-alun. Itu ada kantornya Pemkab, depannya Gajah Mada Plaza itu ya, Gajah Mada Plaza. Nah di situ saya akan melakukan pengabdian berupa jasa ya, pemberian jasa dari semacam konsultasi gitu ya, melakukan evaluasi user experience aplikasi siap kerja. Jadi di sana itu ada aplikasi web ya yang digunakan oleh PNS Pemkab Malang ya, yang digunakan untuk mengisi kinerja tahunan ya,
membuat program kerja, melakukan evaluasi kinerja, itu namanya aplikasinya namanya di sana Siap Kerja. Itu ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Malang ya. Nah, itu aplikasi itu termasuk yang cukup vital ya. Jadi kadang-kadang ada yang mengalami kesulitan ya ketika mengisi, ada yang bingung. Nah, ini di sini akan dilakukan evaluasi untuk diketahui masalahnya ada di mana. Nanti hasil evaluasi itu akan dijadikan bahan untuk perbaikan ya di versi yang berikutnya. Jadi intinya di sini melakukan evaluasi UX ya. Jadi ada aplikasi ini ya seperti ini tampilannya, kalau saudara lihat masih sangat ini ya, generik ya. Kalau kita lihat dari tombol-tombolnya ini masih generik. Nah, di sini nanti akan dilakukan evaluasi. Ada tim ya di sini, tim dosen dan mahasiswa. Nanti kita akan bekerja bersama ya. Nanti dosen tugasnya yang mempersiapkan materialnya ya. Jadi menyusun tas ya. Tas itu tugas ya. Jadi nanti akan ada partisipan yang akan kita ambil datanya, kita suruh ngapain dia, kita suruh login ya. Kita suruh mengubah profil, menambah data kinerja misalnya, itu contoh tas ya. Kemudian ketika user itu melakukan tas, nanti kita akan ukur dia bagaimana dia bisa menyelesaikan dalam waktu berapa detik, bagaimana perasaannya, apakah dia gelisah, apakah dia senang, apakah dia stres, itu nanti akan kita gali di sana ya. Jadi dosen nanti juga akan menyiapkan metriknya untuk menghitung efisiensi dan efektivitas ya. Jadi berapa kali dia salah klik ya, nanti kita akan record ya. Dia butuh waktu berapa detik untuk menyelesaikan tasnya. Ini aplikasinya berbasis web ya. Kemudian di sini ada metode analisis kualitatif protokol think aloud ya. Jadi nanti partisipan dari PNS di sana yang akan kita ambil datanya, nanti dia mengerjakan tas sambil dia akan berbicara ya, mengungkapkan isi yang ada di kepalanya. Jadi ketika dia ngisi form login misalkan, wah saya bingung ini loginnya di mana posisinya. Wah ini harusnya posisinya nggak di sini, ini harusnya di tengah aja. Misalkan di sini, oh ini gambarnya mengganggu misalnya, itu mereka akan istilahnya think aloud itu yang ada di kepala disuruh mengeluarkan semua ya. Nanti kita akan merekam ya. Audionya itu akan kita rekam, nanti itu akan kita analisis ya. Kemudian setelah itu ada questionnaire possession, ini nanti akan setelah sesi task dan think aloud ya. Task sambil think aloud, berikutnya adalah kita suruh dia mengisi kuesioner, nanti kuesionernya disiapkan oleh dosen ya. Kemudian setelah itu ada wawancara, nanti daftar wawancaranya juga disiapkan dosen sebagai follow up dari hasil pengujian evaluasi user experience ya. Nah, jadi mahasiswa nanti akan dilibatkan ya dalam proses pengabdian ini. Nanti terlibatnya di mana? Terlibatnya pada saat pengambilan data ya. Jadi pada saat pengambilan data nanti kita akan berangkat ke sana, atau mungkin kita akan mengundang mereka dari Pemkab itu ke Filkom ya. Jadi ada dua alternatif dan ini belum ada kesepakatan ya nanti seperti apa pelaksanaannya di Filkom atau di Pemkab ya. Jadi nanti mahasiswa tugasnya dan dosen ya, nanti didampingi dosen, tetap didampingi dosen. Nanti saudara mengukur efisiensi dan efektivitas ya. Jadi nanti screen-nya akan direkam ya, screen dari pengguna, nanti kita bisa tahu dia ngapain aja, arah mouse-nya kemana saja, kita bisa tahu. Kemudian audio capture, apa yang mereka ungkapkan juga kita bisa dengar ya. Jadi nanti mahasiswa akan merekam itu, tampilan layar dan audio capture, kemudian mendampingi pengisian kuesioner ya. Kadang-kadang ada yang bertanya, nanti membantu menjelaskan, kemudian juga melakukan wawancara ya. Jadi untuk sesinya sekitar 30-60 menit ya, setiap partisipan ya. Kalau ada 10 partisipan, kalau mahasiswanya ada 20 ya, misalkan satu partisipan didampingi oleh 2 mahasiswa, maka 30 menit sudah selesai acaranya ya. Jadi sebenarnya ini butuh mahasiswa ya, kalau ada yang berminat banyak ya itu lebih baik ya. Nanti 2 orang bisa mendampingi satu partisipan ya, atau kalau sedikit ya 1 orang 1 partisipan juga bisa. Jadi setiap partisipan ini 30-60 menit ya. Jadi tugasnya saudara hanya merekam layar dan audio ya, kemudian mendampingi pengisian kuesioner, kemudian wawancara follow up ya.
Jadi di proses pengambilan data. Nah, kemudian apa saja ya keuntungan dan fasilitas bagi mahasiswa? Nanti kalau saudara berpartisipasi di kegiatan ini, nanti saudara yang pertama pasti dapat pengalaman ya. Mungkin nanti dari saudara dan tertarik di bidang UX ya, mau ambil skripsi di UX, mungkin ini bisa jadi batu pertama ya, pijakan pertama. Saudara pernah melakukan evaluasi, nanti ketika skripsi atau PKL mungkin ya, sudah ada bayangan paling tidak ya. Kemudian dapat ilmu, kemudian dapat legacy atau warisan ya, nanti nama saudara pasti akan masuk ke dalam riwayat pengabdian masyarakatnya Filkom UB itu ya. Kemudian dapat juga nanti tunjangan transportasi ya, uang transport, kemudian pulsa, konsumsi dan lain-lain nanti untuk yang pendukung kegiatannya ya. Jadi ini ya kolaborasi ya antara dosen dan mahasiswa. Jadi untuk pelaksanaannya kapan? Nah ini belum ada tanggal pastinya ya, tapi kemungkinan biasanya pengabdian itu bulannya kalau nggak bulan Juni, Juli atau Agustus ya. Dan kegiatan ini membutuhkan mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari kegiatan saja ya. 1 hari atau 2 hari itu sudah selesai untuk pengambilan datanya ini ya. Kemungkinan hanya itu aja. 1 sampai 2 hari saja sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah. Kalau ada tambahan mungkin ya maksimal 3 sampai 4 hari gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi saya mohon mungkin bantuannya ya. Mungkin bila ada yang berminat ya, bisa 2 orang, 4 orang, 6 orang, 10, silakan ya sebanyak mungkin ya. Bisa resign sekarang ya. Saya data sekarang atau kalau masih pikir-pikir, saya tunggu bisa konfirmasi lagi via WA ya. Kalau via WA, kalau bisa ada temannya, dua nama bersama temannya, nanti saya data, nanti saya masukkan ke dalam proposal ya. Jadi nanti saya usulkan ke Filkom, nanti nama saudara saya cantumkan di sana. Ya jadi itu ya terkait dengan pengabdian. Jadi ini ya mengevaluasi web ya. Jadi sebenarnya masih ada kaitannya dengan Pemweb. Kalau Pemweb itu memprogram web saja, tidak sampai ke pengujian. Kalau ini pengujiannya ini. Sebenarnya kita menguji aplikasi web. Aplikasinya apa? Ini Siap Kerja. Tapi kita mengujinya bukan black box, white box ya. Kita mengujinya dari sisi UX, usability testingnya, user experience testing gitu. Silakan ya bagi yang berminat. Ya, jadi mungkin itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan dari kuliah atau dari tawaran yang tadi, silakan. Ya baik ya, jika tidak ada yang ditanyakan, jadi mungkin itu saja ya. Untuk yang apa namanya, ini jika ada yang berminat nanti bisa konfirmasi ke saya ya via WA. Kalau bisa ngajak temannya sekalian gitu ya, biar bisa membagi tugas ya dan bebannya tidak terlalu berat. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri bisa sebentar dinyalakan kameranya ya untuk saya ambil screenshotnya. Oh iya ya, sama ya. Saya kalau hujan deras juga apa namanya suka down ya internetnya.
Ya baik, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.